Ya, baik sahabat, selamat datang di catatan Kak Seto 2.0. Dan seperti biasa, saya membawakan sebuah lagu untuk tamu kehormatan saya. Begini lagunya. La 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 la. Dulu penyanyi, pindahlah ke komedi. Banting setir lagi, jadi politisi. Ternyata gagal, tapi tak hilang akal. Kak Andre Taulani, semua dijabani. Asik. Kak Andre Taulani, mau jadi apa lagi? Yeah. Nah, sahabat, tamu saya kali ini adalah percampuran antara suku Batak dan suku Maluku yang menurut saya serba bisa. Awalnya sebagai vokalis band dan sukses di tahun 90-an, lalu menjadi presenter, komedian, dan sempat mencoba keberuntungan sebagai wakil wali kota Tangsel waktu itu ya. Namun memang belum beruntung, dan kali ini sukses di dunia digital sebagai seorang YouTuber. Dan beliau adalah Haji Andreas Taulani Haumahu Eskom SH. Apa betul tuh? Ya? Eskom SH apa tuh? Eskom itu sarjana komedi dan sarjana humor. Betul. Iya, luar biasa. Wah, ini kehormatan buat saya nih, dapat titel SH dan Eskom. Terima kasih Kak Seto. Yeah. Ini sebuah pembukaan yang manis dan surprise buat saya, karena ternyata di kontennya Kak Seto ini kalau setiap opening ada lagu ya. Ada lagunya. Dan itu berarti kalau udah beberapa kali bintang tamu, lagunya beda-beda tuh. Iya, beda-beda, diganti-ganti juga. Dijadiin satu album boleh tuh Kak Seto. Karena memang Kak Seto juga dulu sempat mengeluarkan beberapa album ya. Iya, tapi lagu anak-anak ya. Lagu anak-anak. Ini lagu mantan anak nih. Terima kasih. Iya. Baik Mas Andri, Ya. ini Mas Andri ini sering sekali impersonate menjadi Kak Seto KW ya. Iya. Dan saya pantau terus loh nih. Nah sekarang mumpung ada di catatan Kak Seto, kita mau nggak tukar posisi? Oke. Mas Andri yang membuka dan memperkenalkan saya, lanjut dengan menyanyikan lagu pembukaan tadi. Sambil melatih kreativitas Mas Andri yang sudah luar biasa. Karena saya belajar banyak dari Mas Andri ini. Saya baru tadi pertama kali denger, hafal nggak saya ya? Tapi kayak nadanya boleh lah, boleh nanti saya coba ya Kak Seto. Iya, di variasi, monggo. Silakan. Boleh ada liriknya tadi? Boleh kita liriknya? Oke, nah sip. Oke, ya kita mulai Kak Seto ya. Iya. Oke, selamat datang di channel Kak Seto 2.0 bersama saya Kak Soto, dan kali ini saya sudah kehadiran bintang tamu yang luar biasa. Tapi sebelum kita memulai wawancara dengan beliau, ada lagu yang akan saya persembahkan. La 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 la. Dulu penyanyi, pindahlah ke komedi, banting setir lagi, jadi politisi. Ternyata gagal, tapi tak hilang akal. Kak Seto Taulani, semua dijabani. Kak Seto Taulani, mau jadi apa lagi? Luar biasa. Garang. Jadi kok Kak Seto Taulani? Iya, baik. Jadi saya Kak Seto Taulani dan Kak Andri Mulyadi. Andre ya. Mulyadi ya. Kita balik jadinya ya. Iya, baik. Oke. Soal impersonate di Kak Seto. Iya. Soal impersonate. Jadi kenapa saya beberapa kali memerankan sebagai Kak Soto, dan bukan hanya memerankan, tapi saya sering sekali mendapatkan surprise Kak Seto aslinya datang. Dan itu bikin saya malu, bikin saya kaget gitu, karena saya nggak nyangka kalau orang aslinya ada. Sebetulnya dulu impersonate itu awalnya bermula ketika pada saat ini talk show mengundang bintang tamu Ikang Fauzi. Waktu itu yang diundang adalah anaknya, perempuan. Iya. Nah, waktu itu kepengen dibikin surprise. Anaknya datang jadi bintang tamu, nanti didatangkanlah ayahnya. Iya. Ternyata ayahnya nggak bisa hadir, Mas Ikang Fauzi. Nah, karena sudah keburu syuting, Iya. bagaimana caranya supaya tetap ada surprise ayahnya? Tercetuslah ide saya
suruh Menjadi- jadi Ikang Fauzi. Oh. Karena memang kebetulan beberapa kali suka banyak yang bilang Andre itu kayak kembarannya Ikang Fauzi. Didandaninlah saya sebagai Ikang Fauzi. Masuk ke dalam set, anaknya kaget, surprise dan sukses. Sejak saat itu Kak Seto, saya akhirnya selalu dijadikan impersonate. Impersonate ya. Ada beberapa Betul, bintang tamu yang mirip-mirip, saya bisa impersonate, saya lakukan. Termasuk Kak Seto. Tapi yang saya heran kok bisa mirip banget. Saya saja kalah mirip. Soalnya gini Kak Seto, saya tuh survei. Iya, Jadi iya, sebelum saya dandan, saya lihat dulu nih kebiasaan-kebiasaan khasnya. Iya, iya. Apa sih dari orang ini orang gitu. itu Karena ya. saya lihat, Iya. oh ini begini gayanya, gaya bicaranya begini, gesturnya begini, pakaiannya begini. Itu saya pelajari dulu gitu. Jadi Luar udah biasa akhirnya ya. Jadi begitu profesional masuk- betul-betul ya. Seperti Iya. itu. Mas Andre kan dulu dikenal sebagai vokalis grup band Stinky Ya, di era Stinky. tahun 90-an ya, Iya. dengan lagunya yang sangat populer ya. Yang mungkinkah itu gimana nih bisa Mungkinkah? dinyanyikan coba? Oke, ini pemain keyboardnya kayaknya saya kenal ini. Ini teman saya juga dulu nih ya. Oke, mungkinkah kita kan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Seperti itu. Goodbye. Luar biasa ya. Nah, ngomong-ngomong sekarang teman-teman band Stinky ini kemana? Apakah vakum main Ya. band atau alih profesi atau malah bandnya sudah dibubarkan? Bungkus gitu. Itu gimana tuh? Band Stinky masih ada kaset. Masih ada ya? Dan baru-baru saja juga mereka merilis single baru. Cuma memang vokalisnya tuh belum ada lagi. Jadi mereka featuring aja. Oh. Kayak terakhir mengeluarkan single featuring dengan Yoda Idol, penyanyinya Idol. Oh. Tapi bukan jadi vokalis tetap ya, jadi Iya, featuring iya, iya. gitu. Mereka tetap Iya. berkarya, mereka tetap ngeband gitu. Dan saya pun dengan teman-teman Stinky masih terus berkomunikasi. Gitu. Oh. Walaupun saya udah nggak jadi vokalis dari Vokalis Stinky di lagi. situ ya. Iya. Tapi sekali-sekali kadang-kadang Sekali-sekali main. Waktu juga. itu pernah 2019 kita ada reuni acara 90s Festival di PRJ. Iya, iya, iya. Kita reuni itu di situ. Manggung lagi bareng setelah sekian tahun nggak manggung bareng, manggung bareng lagi di situ. Masih kita silaturahmi masih kan itu. Iya, iya, iya. Nah, di tengah kesibukan ini, bagaimana dengan keluarga? Istri Ya. sehat? Sehat, dan alhamdulillah. apa ya, putra putrinya Dio, Kenzi dan Lova, ya alhamdulillah. masih seneng sekolah online sekarang? Sekarang ya? lagi sekolah online dan kelihatannya nih anak-anak nih kayak abangnya sama Kenzi, Dio sama Kenzi ini sudah mulai kelihatan bakatnya nih Kak Seto. Mereka hobi musik. Mengikuti ayahnya ya. Mereka Hebat, ngeband, hebat. mereka punya band, terus mereka baru merilis single juga. Ya udah, saya ikutin aja lah bakat mereka bagus, maunya ya. gimana gitu ya. Tetap Tuturi Handayani ya. Tuturi Handayani itu terus gitu. Ya, tapi tentu sekarang sebagai masa remaja penuh dengan gelora, gejolak dan sebagainya ini. Sebagai ayah ini bagaimana? Cukup akrab atau juga seneng humor, melawak, atau kalau menasihati harus dengan nyanyi, misalnya bukan ayo mandi, tapi ayo kita mandi. Atau gimana terhadapnya? Atau Saya bahkan juga jujur, galak? Gimana? Mesti banyak anak-anak bilang anak-anak saya gitu ya, Iya, rata-rata iya. bilang papa tuh galak gitu. Gitu Jadi ya? beda sama yang di TV. Kalau di TV itu bercanda. Saya bukan galak sih Kak Seto, tapi lebih ke tegas. Dan terus terang saya memang harus banyak belajar kepada Kak Seto gitu ya, bagaimana cara karena proses belajar itu kan nggak ada batas waktu ya Kak Seto. Betul, Sampai iya, kapan, sampai betul. kita tua pun terus belajar. Iya, iya. Jadi di rumah itu keterbatasan waktu saya juga Kak Seto, karena saya syuting. Iya betul, sibuk Jadi sekali kan. sibuk, ketemu anak-anak juga ya mungkin kualitinya hanya bisa di Sabtu dan Minggu. Tapi saya memanfaatkan waktu tersebut untuk bisa bercengkrama. Dan yang saya selalu terapkan ke anak-anak, saya nggak mau jadi seorang orang tua yang diktator. Maksudnya harus begini, harus enggak. Saya lebih ke kita bersahabat.
Oh, kita lebih jadi berteman. tetap sebagai sahabat anak Iya gitu. Oh, Anak bagus, bagaimana bagus. ya, saya juga berusaha untuk ikut gaya mereka, kemauan mereka, dan apa sih pembicaraan yang sekarang mereka lagi lakuin tuh saya coba ikut masuk ke situ. Seperti itu sih. Di tengah-tengah itulah saya masukin mungkin ya nasihat-nasihat atau apa misalnya wejangan-wejangan gitulah. Nah, tapi kok tadi saya dengar sampai anak mengatakan, wah papa tuh galak. Apa pernah menjewer atau membentak dan sebagainya? Mungkin karena nadanya tinggi kali ya. Kalau misalnya Kenzi dia atau misalnya ya mungkin menurut mereka nada keras itu seperti seolah-olah itu galak gitu. Padahal mungkin karena saya vokalis kali kasih itu, jadi nggak terbiasa ngomong pelan gitu. Jadi harus agak keras gitu. Jadi walaupun nyanyi kalau itu mandi gitu ya. Karena kalau saya ngomong pelan kasih itu, Iya. bukan hanya anak saya mungkin yang nggak dengar, saya sendiri juga nggak dengar. Jadi lebih baik saya keras. Lebih baik saya keras. Gitu ya. Iya. Tapi yang penting tadi tegas ya, Iya. dan tidak melakukan kekerasan menggurui. atau menggurui. Saya atau lebih suka diktator, tidak ya. menggurui, tapi Iya. kita diskusi gitu kasih itu. Ya, bagus. Nah, kalau diskusi pernah nggak ada tradisi semacam rapat keluarga atau ngobrol bareng asik dan sebagainya gitu? Nah ini justru ini ide baru buat saya. Terima kasih Kak Seto. Karena budaya kumpul itu hampir sekarang ini jarang terjadi. Karena Gitu ya. kita sekarang teknologi makin maju. Iya, Gadget udah menjadi konsumsi kita Primadonanya sehari-hari. anak-anak ya, betul. Jadi fokus mereka udah ke gadget. Jadi kita tuh udah jadi kayak individual gitu. Iya. Saya sangat prihatin ya dengan, makanya saya berusaha Betul, untuk betul. bisa sesekali ngumpul, untuk bisa kumpul ngobrol bareng. Maka tadi ada ide dari Kaseto ngobras. Iya. Ini mau saya terapkan nih Kaseto. Baik. Buat mungkin orang tua yang lain juga di rumah. Gitu. Ya, karena kalau pada hari yang sudah ditetapkan dalam suasana saling tenang, jadi ngobrolnya juga asik ya. Asik. Nasihat-nasihatnya itu bisa diterima dan bisa didiskusikan kan, nggak bisa langsung kamu harus gini, Iya, kan bukan zamannya lagi orang tua begitu ya. Tapi pernah nggak Mas Andre merasa bersalah kepada anak-anak, misalnya pernah tanpa sadar membentak sehingga anak menghindar dan pernah ya. Pernah. Apa misalnya Masnya bagaimana? Ketika apa yang sudah saya sampaikan tidak dilakukan. Iya. Bahkan kesalahannya sama diulang terus. Sampai akhirnya mungkin karena saya juga lagi capek, terus sampai rumah bukannya mendapatkan sebuah hal yang enak, malah dapat laporan yang nggak enak. Jadi akhirnya mungkin karena lelah, emosi itu keluar, terus ada kata-kata yang kurang enak, mungkin terkesan kasar gitu ya. Dan saya menyesal. Udahannya saya selalu nangis, saya selalu sedih. Kenapa saya harus begini? Akhirnya saya datang, saya peluk, saya minta maaf. Aduh, bagus. Saya Jadi begitu. berani minta maaf. Nggak kepada gengsi anak, gitu, ya? jadi tetap saya minta maaf. Walaupun memang mungkin kesalahan anak ya, tapi saya yang selalu minta maaf. Papa minta maaf kalau mungkin penyampaian papa, cara papa salah. Ya. Terus mungkin papa juga minta maaf kalau mungkin kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Mungkin ada ya hal yang belum papa sampaikan sehingga kamu tidak tahu. Jadi papa minta maaf. Saya peluk, habis itu udah kita cair lagi dan saya tetap akan memberikan nasihat juga kepada anak-anak gitu. Gitu ya. Sambil diminum. Iya. Santai, monggo. Ini kopi kayaknya tuh. Kopi putih nih. Wah. Segar sekali. Terima kasih, luar biasa. Mancing built-in biar ada gitu ya? built-in masuk. Luar biasa. Kopinya enak banget. Nah, tadi kan sibuk sekali ya Mas Andre ya. Itu ada berapa program TV yang selalu diikuti dan apakah semuanya komedi begitu? Nah, jadi acara yang sekarang saya lagi jalani alhamdulillah ada 4 program. Yang pertama itu Lapor Pak. Iya. Kasih itu pernah datang ya? Wah, itu favorit saya tuh. Favorit saya tuh. Makanya, kalau udah lapar Pak, Laksanakan. komandannya. Setiap Senin sampai Jumat malam itu jam 9:30. Lalu kemudian ada BTS, bercanda tapi santai. Tayangnya Sabtu dan Minggu. Sabtu Minggu, iya. Malam juga. Sekarang ada lagi program pagi namanya Bercanda Pagi. Live jam 9 pagi setiap hari. Ada lagi satu lagi program The Sultan namanya bareng sama Raffi Ahmad. Itu seminggu sekali. Iya. Jadi 4 itu kasih yang lagi jalan. Luar Sama biasa. YouTube saya Taulani TV. Iya, itu juga selalu diikuti tuh. Itu Gitu. kayak gitu tuh pernah nggak merasa lelah, capek, terus
atau diprotes anak atau istri itu udah papa istirahat aja dan sebagainya begitu. Kalau kelelahan ya pasti Kak Seto. Apalagi kalau yang pagi ini sudah mulai ya, jam 9 pagi sudah mulai, berarti saya harus berangkat dari rumah tuh sekitar jam 7 dari rumah. Waduh. Pagi-pagi sekali udah berangkat. Iya, betul. Lalu kalau protes sepertinya anak-anak dan istri itu sudah terbiasa. Ini mungkin ini tahun ke 13. Jadi selama 13 tahun saya itu sahur tidak pernah di rumah. Oh iya, sahur di studio ya? Sahur di studio. Begitu juga hari-harinya ya, reguler setiap hari juga kan. Alhamdulillah selama 13 tahun ini masih dipercaya untuk mengisi acara televisi. Bahkan semakin dipercaya ya. Semakin dipercaya. Ya memang saya selalu bilang ke keluarga, ada resiko. Di satu sisi kita mungkin bersyukur kita mendapatkan rezeki, tapi ada resiko juga yang harus kita terima, yaitu salah satunya waktu yang kadang-kadang hilang dari keluarga ya. Tapi itulah ya namanya kita menjalani hidup harus seperti itu. Anak-anak juga paham. Dan bagaimana menjaga kesehatan supaya betul-betul terjalan, karena kalau sudah melatih batuk nanti batal padahal udah direncanakan syuting, itu bagaimana? Saya sebisa mungkin berusaha untuk bisa tidur minimal itu 6-7 jam. Bisa itu dijamin itu. Masih bisa. Alhamdulillah ya. Ditambah lagi ya tentu makanannya pola makanannya teratur, dijaga. Dan alhamdulillah Kak Seto, saya sudah hampir 5 tahun berhenti merokok. Waduh, alhamdulillah itu yang penting tuh. Wah, udah benar-benar total. Saya nggak menyentuh lagi namanya rokok. Bahkan orang di samping saya nge-vape aja tuh istilahnya nge-vape ya sekarang ya. Iya. Itu aja saya menghindar gitu. Ya itu mungkin satu anugerah buat saya. Mungkin dengan saya berhenti merokok hilang salah satu resiko mudah sakit. Betul. Iya. Nah. Dan selanjutnya dibantu dengan maintenance pola makan, pola istirahat, dan kepengen olahraga nih Kak Seto. Ya, olahraga teratur tidak? Justru itu tidak teratur. Ini lagi mau saya coba. Alat olahraga banyak Kak Seto di rumah, tapi nggak pernah dipakai. Fitness segala macam. Iya, malah rencana saya mau bikin tempat fitness, saya mau sewain aja Kak Seto. Oh, kalau gitu saya salah satu mendaftar. Gitu. Yeah. Pengen coba belajar untuk olahraga teratur nih Kak Seto. Betul. Nah, saya kira seluruh dunia ya para yang bergerak di bidang humor, lawak itu kan harus kreatif kan, karena itu memancing tawa itu susah kan, kunci kreativitasnya harus tinggi gitu. Nah, gimana nih mencari materi untuk lawak itu gimana caranya? Siapa tahu saya dapat job melawak nanti juga. Iya, karena saya sering setiap hari ya berkutat dengan dunia komedi, dan partner saya pun juga berganti-ganti. Oh ya, sarjana komedi tadi ya. Kadang-kadang bukan dari diri kita sendiri juga, tapi dari orang sekitar kita yang membawa energi komedinya juga. Sehingga dengan begitu kita saling mempunyai chemistry, berproses. Saya juga akhirnya mendapatkan ilmu dari dia. Nyambung jadi ya. Jadi kita terus berinovasi Kak Seto. Contoh sekarang, waktu itu saya di OVJ gaya melawaknya tradisional, wayang gitu ya. Setelah jadi beberapa tahun, kemudian saya pindah ke Ini Talk Show. Ini Talk Show itu gayanya talk show. Saya dengan Sule berdua itu mungkin berkembang lagi dengan gayanya berbeda lagi dengan OVJ. Dan sekarang saya masuk Lapor Pak dengan partner yang berbeda. Ada Wendy yang membawa aura lagi sendiri. Akhirnya saya beradaptasi, berproses, mempunyai lagi sesuatu komedian yang baru. Jadi terus berinovasi gitu. Iya. Makanya berkaitan juga dengan kreativitas, yang ide-ide baru. Gitu. Iya. Nah, selain itu mungkin bisa kreativitasnya dikembangkan juga di bisnis atau? Iya, alhamdulillah nih YouTube Taulani TV ini berkembang dan cukup banyak diminati, dan di sini pun saya akhirnya belajar bagaimana kita mengelola sebuah bisnis. Dan Taulani TV ini juga alhamdulillah sudah dikelola dengan teman-teman yang profesional. Ya. Udah berapa lama ini? Udah hampir dari tahun 2018, 3 tahun ya. Oh, udah merintis ya. Merintis dari nol Kak Seto. Kita sama-sama belajar, tim yang ada di Taulani TV juga sama-sama belajar, dan sekarang akhirnya ya alhamdulillah nih udah cukup mapan lah gitu. Udah ada brand yang kuat ya. Iya, tinggal memaintenance dan mengembangkan lagi ke depan. Karena era digital ini mau tidak mau harus kita akui 5 tahun mendatang tuh udah menjadi
Iya, betul. Main ya, udah di Primadona, betul. Iya. Ya kayak Kak Seto Jadi nih yang ditinggal. luar biasa loh. Masih mau terjun dan masih mau belajar menekuni dunia digital. Keren Kak Seto. Ya, karena saya mengaku sebagai muridnya Mas Andri, belajar banyak dari Sama-sama, Mas sama-sama Andri. belajar, Betul. sama-sama belajar. Nah, saya dengar sekarang Mas Andri membuat single solo Ya. berjudul Ayah ya. Iya. Itu lagunya gimana itu? Lagu itu baru? dulu lagunya almarhum Brinto Harahap. Oh, Yang mungkin apa ya, ya, bisa dinyanyikan dong, Kak Yopi mungkin bisa mengiringi nih. Coba. Itu lagu favorit saya juga waktu itu ya. Ref aja langsung ref ya. Untuk Ayah tercinta, gitu ya. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Tahu nggak itu lagunya? Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Luar biasa. Ya. Saya kangen sama ayah saya, Kak Seto. Betul. Lu ayah sekarang gimana? Ayah sudah meninggal. Oh, sudah wafat, Jadi ya? udah wafat ketika usia saya masih 21 tahun. Tahun 93. Oh. Jadi waktu udah masih lama ya sekali. muda-muda awal ya, Iya, remaja awal-awal masih ya. remaja ya. Iya. Sebelum saya di Stinky juga, jadi masih baru awal-awal saya kuliah. Jadi kerinduan saya sama ayah, makanya saya rilislah single Ayah ini. Oh, Gitu. saya sama, saya juga SMP kelas umur 15 tahun ya, sama Oh, waktu udah itu ditinggal kehilangan sama ayah. ayah, ya? Jadi waktu dengar lagunya Mas Rinto ini, wah tergetar Sedih, sekali. kan? Iya, Iya, jadi iya. kadang ya Kangen, dinyanyikan dia, betul. Nah, Iya. kan ini ada lagu Ayah ya, kan cukup banyak lagu Ayah nih. Misalnya kalau nggak salah, Kus Plus pernah juga. Iya. Kemudian siapa lagi tuh? Ebit GAD. Bisa nggak lagunya Kus Plus? Kalau Kus Plus yang ayah saya kurang begitu tahu, tapi kalau yang Ebit tahu. Oh, Ebit gimana kalau Ebit? Nah, Ada lagu Ayah tuh saya ya, nggak ada iya. catatan ayah, dalam hening sepi ku rindu, ya, Itu ya. untuk menuai padi milik kita. Oh iya, saya pernah dengar. Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Luar biasa. Ya, kalau lagu ibu sudah banyak ya, lagu ayah yang kadang-kadang iya, dan kadang-kadang ya itu ayah kadang-kadang ya apa ya kurang di Iya, ya, makanya saya diangkat bilang lah kurang gitu diangkat ya. kan. Padahal ayah itu juga mempunyai peran yang besar juga ya. Betul, Mas Eko, ya. sangat perlu, dan yang mendidik anak bukan hanya ibu saja, ayah Ayah pun. juga. Kadang-kadang kan ayah, ayo udah tuh urusan mama, urusan bunda, dan Iya, sebagainya. iya. Padahal ayah ikut bertanggung jawab Ikut juga. bertanggung jawab, betul. Dan Mas Andri juga ikut juga kan, makanya nanti dengan menggelar sidang umum MPR. Iya, MPR ini singkatan apa? Kak? Majelis Permusyawaratan Rumah. Keren. Gitu. Majelis Permusyawaratan Rumah saya akan bikin nanti. Jadi harus saling bermusyawarah juga Betul. di dalam keluarga ya. Untuk diskusi ya Kak Seto ya nanti ya. di Ya. situ ya. Nah, Oke, oke. ada juga lagu yang tidak melupakan ayah, jadi bukan hanya bunda tapi ayah juga, Ya. tapi sekaligus juga ayah bunda. Ini lagu anak-anak dulu, ciptaan Pak Dal. Pernah nggak? Kalau saya dengar nadanya pasti saya tahu. La la la, Ayah bunda, bunda piara akan daku sehingga aku besarlah. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang, dipangku di peluknya, serta dicium, dimanjakan, namanya kesayangan.
Mas Andri punya kenangan indah ke ayah dan bunda juga ya? Iya, masih kecil dulu kalau berangkat ke sekolah TK tuh ditemenin sama mama, sama ayah gitu ya. Dan saya itu termasuk salah satu murid yang pede. Pokoknya kalau udah pelajaran bernyanyi, saya tunjuk tangan dan saya minta duluan. Nggak malu dulu Kak Seto. Bahkan pernah nenek saya cerita, waktu nenek saya belanja ke pasar, itu begitu di pasar saya lagi nemenin nenek, ada lagu Arafik. Pandangan pertama, saya langsung naik ke meja gitu, saya joget. Sampai di pasar semua ketawa ngeliatin saya. Saya malu-malu. Mirip kayak Katam teh. Cucunya Kak Seto. Cuek gitu, berani gitu. Jadi dari kecil udah kelihatan kata nenek nih, kamu kalau udah gede ini bisa jadi orang apa namanya penghibur nih, entertainer gitu. Dan itu semua berkat dorongan psikologis dari ayah dan bunda ya, papa dan mama ya. Papa juga, papa ya. Papa, kebetulan papa juga musisi Kak Seto. Pemain gitar, terus dia hobi musik juga. Jadi menurunnya justru dari papa ya. Dari papa. Dan iya. sekarang putra putri juga banyak yang menurun, semuanya. Anak saya nih yang nomor 1 dan 2 nih, Dio dan Kenzi yang ikut ke saya, nurun ke saya. Iya. Dulu pernah ketemu juga di acara Sultan kalau nggak salah. Iya. Betul. Di Papalova ada beberapa mobil dan motor klasik ya. Kenapa kok senang motor atau mobil klasik itu apa kira-kira? Saya mungkin belajar dari waktu itu 2010 saya mulai terjun ke dunia otomotif klasik. Jadi memang pada dasarnya saya suka seni sih Kak Seto. Punya jiwa seni. Artnya kuat ya. Artnya kuat. Sehingga apalagi ketika saya terjun ke dunia otomotif, saya melihat lagi bukan persoalan ini mobil bagus, mobil kenceng, mobil modifikasi, tapi lebih ke otentik. Jadi modelnya yang kuno mobil yang memang dari bawaan lahir pabriknya seperti itu, nggak diapa-apain. Kemudian kalau itu udah lama gitu kita simpen, itu menjadi sebuah investasi sebagai kayak harta karun lah gitu. Dan ketika itu dia mulai dipertajam lagi dengan saya bergaul dengan teman-teman komunitas yang hobi mobil-mobil klasik. Jadi akhirnya saya belajar, ternyata memang betul ini ada nilai investasi dan nilai seni yang besar. Jadi selain artnya, seninya juga cuannya ya. Cuannya. Itu yang penting tuh. Iya. Nah, Mas Andri sekarang kan terjun di dunia digital ya, rajin upload di YouTube dan sebagainya. Bagaimana pandangan Mas Andri masa depan dunia digital di Indonesia ini? Saya rasa memang sudah saatnya kita melek digital. Karena Bapak Presiden pun juga di mana-mana selalu menggaungkan bahwa kita jangan sampai ketinggalan. Kita harus melek digital. Karena apapun sekarang, bukan hanya YouTube, tapi kebiasaan kita, perilaku kita sehari-hari pun sekarang sebenarnya kalau kita perhatikan semua udah digital. Digital ya, betul. Kita mau masuk mall scan digital, kita mau pesen makanan scan digital, kita mau pesen makanan dari rumah, semua udah every moment, every kegiatan tuh semua ada digitalnya gitu. Jadi ya kita harus mulai ikut beradaptasi dan mempelajari, bahkan juga menjadi pelaku digital gitu. Betul. Kalau nggak ketinggalan zaman ya. Gitu. Bahkan sekolah pun sekarang udah cukup agak lama sekolah melalui digital. Iya. Bisa sukses, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi di berbagai universitas internasional segala macam ya. Iya. Jadi belajar bahasa, mungkin memperdalam agama dengan dunia digital juga ya. Cuma memang setuju nih Kak Seto, dengan berkembang pesatnya dunia digital, artinya kita tuh berinteraksi hampir lama-lama mulai berkurang. Iya. Sesama manusia. Iya. Karena kita sudah difasilitasi apapun dengan sendiri di digital itu. Jadi kita bisa melakukan sendiri, sehingga kita berinteraksi dengan orang itu jadi berkurang. Benar nggak sih Kak Seto? Betul. Nah, mungkin yang penting juga ada keseimbangan ya. Itu dia. Keseimbangannya juga jangan sampai mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat itu juga. Baik dalam keluarga, mungkin di antar RT RW juga tetap perlu ada pertemuan, silaturahmi dan sebagainya ya. Saya kira penting sekali. Saya sudah belajar banyak dari Mas Andri. Saya yang banyak belajar. Pengalaman yang luar biasa Mas Andri. Terima kasih sudah bersedia hadir di catatan Kak Seto 2.0. Sama-sama. Dan sukses selalu untuk Mas Andri dan juga untuk seluruh keluarga. Amin. Dan seperti biasa, saya kembali akan menghidangkan lagu sebagai penutup. Ini dia asik. Mari Kak Yopi. La 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 la.
La 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 la. Wajahnya tampan, gagah dan rupawan, tidak lagi muda, namun gemar bercanda. Tingkah lakunya ada-ada saja. Kak Andre Taulani, dulunya penyanyi. Semoga singlenya laris lagu lagi. Terima kasih Kak Seto. Terima kasih. Terima kasih.